selamat memasuki kelas barumu, yaitu kelas 9. Nah, semoga di kelas 9 ini kamu bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelasmu dan membuang semua sikap-sikap yang tidak baik di tahun sebelumnya, yaitu misalnya sikap-sikap yang tidak mengumpulkan tugas atau mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Kami masih bisa menghirup nafas kehidupan yang Engkau sediakan untuk kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar dan mengajar kami, supaya kami dapat mengikuti proses belajar dan mengajar ini dengan baik, dan kami mendapatkan ilmu yang nantinya akan berguna untuk masa depan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami, khususnya pandemi yang negara kami alami sekarang. Mohon Bapa, bantu kami semua supaya pandemi ini cepat berlalu dan kami pun bisa kembali bersekolah seperti biasa. Doa kami ini kami sampaikan kepada perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba perhatikan video berikut ini. Ada gelombang yang besar, tetapi kapal tetap berlayar menuju tujuan. Nah, dari video yang kamu tonton, kita bisa memahami bersama dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika bisa diartikan sebagai perubahan penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Nah, anak-anak ibu, mengapa bisa terjadi dinamika pada masa awal kemerdekaan? Karena pada masa inilah penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup mengalami banyak masalah. Karena banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, pemberontakan di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Nah, tujuan pemberontakan Madiun ini bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pembentukan Darul Islam atau DI yang dipimpin oleh Soekarnaji Marijan dan Kartosuwiryo, yang bertujuan untuk membentuk Negara Islam Indonesia atau NII. NII diusulkan pada tanggal 6 Agustus tahun 1949. Tujuannya adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pemberontakan Kartosuwiryo akhirnya bisa dituntaskan, yaitu pada tanggal 4 Juni tahun 1962.
Yang ketiga, pembentukan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen pada tanggal 25 April tahun 1950. RMS dapat dihentikan pada bulan November tahun 1950. Tetapi konflik ini berlanjut pada tahun 1963. Yang keempat, Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawijaya dan Vanjie Sumual yang didirikan pada tahun 1957 sampai tahun 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Organisasi PRRI sebagai koreksi terhadap pemerintah pusat, yaitu Presiden Soekarno. Yang kelima, APRA, Angkatan Perang Ratu Adib, yang didirikan oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1945. APRA melakukan serangan pada pemerintah pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Ternyata pemberontakan Westerling itu gagal, maka Indonesia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Yang keenam, perubahan Negara Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perubahan ini terjadi seiring dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Adapun isi dekrit Presiden yaitu yang pertama, membubarkan Konstituante. Yang kedua, Undang-Undang tahun 1945 berlaku kembali dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Oke, sekian pembahasan kita mengenai dinamika Pancasila dari masa ke masa. Nah, saatnya kita kuis. Apa yang menjadi dasar pemberontakan di berbagai daerah pada awal kemerdekaan negara Indonesia? Ya, benar. Setiap daerah pada masa awal kemerdekaan Indonesia memiliki keinginan yang berbeda untuk dasar negara kita. Sehingga mereka ingin mengubah ideologi negara menjadi sesuai keinginan daerah mereka sendiri. Sehingga banyak pemberontakan dari setiap daerah di Indonesia. Oke anak-anak, semoga pembahasan kita tadi bisa kita simak dan bisa kita pahami mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Dadah!